Halo, bertemu lagi bersama saya Andrian Firmanto di IM Pro Digital. Di kesempatan kali ini saya ingin share kembali ke teman-teman contoh untuk laporan PKL buat teman-teman SMK ya. Jika sebelumnya saya sudah share berkaitan dengan laporan PKL jurusan TKJ, jurusan RPL, dan di kesempatan kali ini saya ingin share ke teman-teman berkaitan dengan untuk laporan PKL jurusan multimedia. Jadi teman-teman seperti biasa ya, teman-teman nanti jangan lupa jika memang teman-teman belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya untuk kemajuan channel ini semakin hari semakin bertumbuh ya. Jadi saya berharapnya untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe. Jika memang ada request ataupun ada yang ingin tanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman bisa chat di kolom komentar di video kali ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan coba untuk jelaskan terlebih dahulu ya, sebelum nantinya teman-teman akan download untuk contoh laporan PKL-nya ini. Seperti biasa, jadi untuk filenya nanti juga akan saya kirimkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal tonton video kali ini sampai selesai. Jika nanti semisal ada yang ditanyakan, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Oke ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin share untuk laporan PKL dari teman-teman SMK NMC Malang ya. Jadi ini atas namanya adalah Nicholas Alessandro Putra, jurusan untuk multimedia. Jadi pertama-tama nantinya yang teman-teman perhatikan saat nanti membuat laporan PKL itu adalah covernya ya. Covernya ini adalah contoh untuk cover yang nanti teman-teman bisa sesuaikan. Jadi kalau di sini adalah judul untuk laporan PKL-nya, terus mungkin di sini adalah untuk laporan prakerja, terus di sini ada logo, terus disusun oleh siapa, niche-nya, program keahliannya, dan nama sekolah teman-teman sendiri. Jadi nanti teman-teman tinggal download aja dan edit disesuaikan dengan itu sekolahnya ataupun dengan disesuaikan dengan laporan teman-teman sendiri. Terus yang berikutnya, kalau di halaman pertama itu adalah cover ya. Terus untuk di lembar kedua biasanya adalah diisi dengan lembar pengesahan. Kalau kebetulan di sini adalah lembar pengesahan industri, berarti nantinya di sini diisi oleh pimpinan perusahaan di mana tempat teman-teman PKL ataupun magang, dan pemimpin saat PKL itu siapa. Jadi jangan lupa nanti teman-teman juga saat membuat laporannya ini juga minta tangan ataupun stempel dari pihak industrinya. Terus yang berikutnya adalah kita membuat untuk di lembar pengesahan sekolah. Jadi lembar pengesahan sekolah ini biasanya teman-teman di sini bisa melihat ada kayak kepala kompetisi keahlian, ada juga nanti guru pembimbing PKL ataupun magang teman-teman, dan yang terakhir adalah mengetahui adalah kepala sekolahnya. Jadi kebetulan ini dari NMC ya, berarti kepala sekolah dari NMC, tapi nanti disesuaikan dengan apa itu sekolah dari teman-teman sendiri. Terus yang berikutnya adalah setelah tadi ada kita melakukan pembahasan berkaitan dengan covernya, terus lembar untuk pengesahan, dan berikutnya itu adalah kata pengantarnya. Jadi kata pengantar teman-teman nanti bisa modifikasi, bisa amati, tiru, dan modifikasi untuk kata pengantar ini ya. Jadi di situ ucapan terima kasihnya mungkin kepada kepala sekolahnya, terus kepada kepala kompetensinya, kepada guru pembimbing, terus kepada pimpinan di mana teman-teman melakukan PKL, mungkin bisa juga kedua orang tua ataupun berbagai pihak yang telah mendukung atau mensupport saat teman-teman melakukan pengerjaan laporan PKL-nya. Setelah itu teman-teman akan membuat untuk daftar isi. Jadi teman-teman di sini tinggal lakukan edit saja ya, disesuaikan dengan tempat PKL-nya. Tentunya kan nanti tidak akan bisa disamakan semuanya ya, karena tentunya nanti ada beberapa bab, misalkan di bab 3 ini tentunya akan berbeda-beda.
antara satu dengan yang lainnya. Jadi kembali lagi di sini ya, untuk di daftar isi di teman-teman kan bisa di daftar isi nanti teman-teman bisa lihat di halaman judulnya, ada halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Terus yang berikutnya adalah nanti kita mengulas di bab pendahuluan, dari bab 1 ya, di bab 2, di bab 3, bab 4 yang isinya biasanya adalah berisi dengan kesimpulan dan saran. Yang berikutnya adalah daftar pustaka. Jadi itu adalah untuk isian di daftar isi ya. Nanti teman-teman bisa melihat dan bisa melakukan modifikasi atas laporan PKL untuk jurusan multimedia ini ya. Ya, di bab 1 diisi dengan pendahuluan. Jadi pendahuluan mungkin ini nanti teman-teman bisa samakan, teman-teman hanya bisa dilakukan edit sedikit-sedikit ya, karena biasanya tidak jauh berbeda ya untuk latar belakangnya praktek kerja industri antara teman-teman yang satu dengan teman-teman yang lainnya. Terus berikutnya adalah bab 1.2, jadi itu adalah biasanya berisi dengan alasan pemilihan judulnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa disesuaikan di sini ya. Jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja alasan memilih judul PKL-nya itu kenapa. Kalau kebetulan ini adalah judulnya adalah teknik memfoto baby newborn di mama gendis newborn foto spesialis ya. Terus ini untuk asal judulnya. Terus yang rumusan masalahnya, jadi apa yang akan dibahas, jadi kayak rumusan masalahnya, jadi kayak memahami apa itu baby newborn fotografi, terus apa saja hal yang mendasar tentang baby newborn fotografi, bagaimana prosedur yang sesuai dalam sesi pemotretan, alat-alat dan skill apa saja yang dibutuhkan, bagaimana teknik yang tepat dalam melakukan pemotretan. Terus yang berikutnya di bab 1.4 yaitu tujuan penulisan. Jadi tulisan ini atau pembuatan makalah ataupun laporan itu tujuannya buat apa ya. Jadi seperti sebagai syarat pengajuan kelayakan kenaikan kelas biasanya untuk teman-teman mengerjakan laporannya. Terus ada beberapa yang kalau di sini untuk mengetahui tentang profesi baby newborn fotografi, mengetahui dan maksud baby newborn fotografi, untuk mengetahui hal-hal mendasar tentang baby newborn fotografi, dan sampai untuk ke nomor 7 ini ya, misalnya untuk mengetahui teknik yang tepat dalam melakukan pemotretan. Jadi itu adalah untuk bahasan di bab 1 ya, di bab pendahuluan. Terus yang berikutnya ini adalah di bab kedua. Jadi ya bab kedua itu biasanya adalah berisi dengan landasan teori. Di landasan teori dengan judul makalah ataupun judul laporan PKL yang teman-teman kerjakan. Jadi misal kalau di sini kebetulan di sini membahas berkaitan dengan fotografi, jadi teman-teman bisa menyantumkan landasan teori untuk mendukung judul dari makalah teman-teman. Semisal kalau di sini tuh membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan fotografi menurut para ahli. Dia ada beberapa ahli-ahli yang dicontohkan di sini ya. Teman-teman juga nanti bisa lihat. Semisal untuk tempat makalahnya tidak jauh berbeda, semisal teman-teman di fotografi ya, saya rasa mungkin tidak akan terlalu banyak teman-teman untuk melakukan modifikasi laporan PKL yang akan saya share ke teman-teman ini ya. Terus berikutnya adalah di bab 2.2. Kalau di awal di bab 2.1 tadi membahas tentang pengertiannya fotografi. Terus yang berikutnya adalah ini pengertian baby newborn fotografi. Jadi lebih dikhususkan lagi ya, khusus untuk baby newborn, jadi untuk pemotretan bayi yang baru lahir dengan berbagai konsep ya. Terus yang berikutnya di bab 2.3 jadi menjelaskan sejarah baby newborn fotografi itu tersendiri ya. Jadi teman-teman contohnya di Indonesia newborn tergolong baru beberapa tahun dan malah dilakukan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat juga untuk sejarah yang teman-teman ulas di dalam makalahnya. Terus berikutnya adalah manfaatnya.
Jadi apa sih manfaat dari baby newborn itu fotografi misalnya. Jadi mungkin untuk momennya tidak terulang, terus karena kan kalau sudah semakin besar kan dia juga sudah tidak bisa kembali lagi kecil kan, jadi tidak bisa dilakukan fotografi, jadi tidak bisa dilakukan memotret lagi si anaknya gitu kan. Jadi tentunya ini tidak ingin sampai momennya tidak bisa terulang, jadi jangan sampai kelewat begitu saja ya. Terus yang kedua mungkin agak tidak menyesal, jadi kalau sudah sudah dewasa akhirnya aduh kenapa ya kemarin kok tidak difoto sebesar seperti itu. Ada juga ini untuk stabilitas emosi ibunya, jadi dengan semakin populer mungkin pemotretan bayi lahirnya nantinya, ibunya pun juga semakin stabilitas ekonomi juga semakin terjaga ya. Terus yang berikutnya juga sebagai silsilah warisan, jadi dulu orang tua rajin sekali memotret, mencetak foto dalam album, mungkin bisa buat dokumentasi di keluarganya, jadi atau mungkin di rumahnya ada beberapa foto-foto silsilah dan lain sebagainya. Bisa juga ini karena alasannya berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi di sini alasan untuk adanya ini adalah untuk bisa juga berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi mungkin sebagai orang tua baru yang ingin membagikan kebahagiaan kepada orang lain, salah satunya adalah dengan membagikan foto terbaik anaknya ini di media sosial. Terus berikutnya ini adalah profesi baby newborn photographer. Jadi ini adalah suatu profesi baru yang mungkin baru kita lihat untuk beberapa tahun ini. Kalau zaman dulu kan hanya tukang foto ataupun fotografer saja, tetapi sekarang lebih dikhususkan lagi. Jadi memang khusus untuk bayi-bayi yang baru lahir ya, jadi lebih khusus biasanya yang sering kita jumpai kan hanya untuk pernikahan, untuk foto-foto hajatan, foto-foto event seperti itu ya. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman semakin banyak juga profesi-profesi fotografer yang lebih khusus kembali. Terus yang berikutnya untuk pembahasan di bab 3, jadi di bab pertama tadi kita ngomongin tentang pendahuluan, terus yang pendahuluannya jadi latar belakangnya dengan pakerin. Di bab kedua kita ngomongin tentang landasan-landasan teorinya. Sedangkan kalau di bab 3 di sini ini adalah membahas tentang gambaran umum perusahaan dan pembahasan ataupun yang teman-teman praktekkan di tempat magang ataupun tempat PKL-nya. Jadi biasanya di awal-awal itu adalah membahas tentang profil perusahaannya. Jadi kapan sih sejarah berdiri perusahaannya itu. Jadi semisal di sini adalah contohnya untuk memakai Disney Newborn itu spesialis berdiri di tahun 2019, terus alamatnya dia di mana, terus apa saja yang sudah pernah dikerjakan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Terus yang berikutnya detail perusahaannya, jadi perusahaan mungkin nama perusahaannya, jasanya, siapa sih nama pemiliknya ataupun foundernya ataupun ownernya, terus alamatnya dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Terus bisa juga nanti teman-teman share juga berkaitan dengan logo perusahaannya. Jadi semisal kalau di situ ada logonya, jadi teman-teman juga bisa menyantumkan logo perusahaannya. Terus yang 3.2, jadi alat apa saja yang dipergunakan saat melakukan pemotretan untuk baby newborn ya. Jadi di sini juga dijelaskan yang pertama adalah kayak kamera. Di sini juga kamera apa saja yang dipakai saat melakukan pemotretannya. Terus lensanya itu tidak hanya kamera ya, tapi di sini juga lensa mempunyai peranan yang tidak kalah penting yang dibutuhkan dalam genre baby newborn fotografi ini. Jadi bikin contoh juga untuk lensa apa sih yang cocok untuk pemotretan ini gitu ya. Terus ada flash atau lighting ya, jadi supaya nanti dari segi fotonya itu pencahayaannya lebih bagus kembali. Ini ada beberapa contoh dan beberapa gambar untuk lightingnya ya. Terus ada juga baby susher ya. Saat saya memotretkan baby ini bayi juga perlu tenang dan rileks pada sesi pemotretan. Makanya baby susher ini memiliki fungsi khusus untuk meredakan tangisan bayi yang menyebabkan refleks menenangkan secara
alami. Jadi ini ada beberapa alat tambahan ya, misal untuk apa itu baby newborn fotografi. Kalau untuk foto-foto yang lainnya mungkin ini akan sangat jarang ya, tetapi kalau untuk fokus di bidang jasa atau bidang ini, yang di alat ini memang sangatlah dibutuhkan. Terus komputer dan laptop tentunya nanti adalah untuk proses cetak ataupun nanti proses editing dan lain sebagainya, biasanya membutuhkan ini juga. Jadi ini adalah alat-alat yang dibutuhkan di baby newborn itu. Terus yang berikutnya adalah seputar keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ya harus sabar ya, memang karena nanti ini adalah bayi yang di handle itu adalah bayi, ya tentunya memerlukan kesabaran karena tidak bisa diatur ya. Mungkin berbeda banget kalau kita misalkan orang dewasa mudah untuk mengarahkan, tetapi kalau bayi tentunya ini juga akan mengalami kesulitan juga, makanya mau tidak mau juga harus sabar. Misal tiba-tiba si bayi yang menangis atau bayi yang tidak mau tidur, sehingga fotografer ini perlu menunggu hingga bayi benar-benar tenang dan tertidur pulas ya. Jadi ini adalah keahlian yang dibutuhkan. Selain kalian memotret ya, telaten ya. Kalau tadi itu sabar, yang berikutnya adalah telaten. Jadi harus siap kotor ketika mungkin bayinya tiba-tiba buang air, tiba-tiba mungkin buang air besar dan lain sebagainya. Jadi tentunya di sini dibutuhkan saat teman-teman nanti akan menjadi seorang profesi sebagai baby newborn photographer, juga harus telaten ya. Terus penenang, tentunya juga harus memiliki kemampuan untuk dapat menenangkan bayi, sehingga saat bayinya itu mau dipotret itu dia juga merasa tenang, sehingga nanti tidak mengganggu dalam proses untuk pemotretannya. Kreatif ya, tentunya hal ini juga sangat dibutuhkan kreativitas seorang fotografernya, gimana nanti memanfaatkan apa itu berbagai merchandise ataupun berbagai properti-properti yang ada, sehingga untuk pose-pose bayinya itu semakin lebih menarik lagi ya. Makanya di sini dibutuhkan kreativitas yang harus diperhatikan ketika nantinya teman-teman akan menjadi seorang baby newborn photographer. Terus berikutnya adalah sigap ya, jadi harus sigap juga. Jadi ketika ini harus siap juga saat memotret bayi, misalkan bayi tiba-tiba bergerak, maka harus dengan cepat menangkap agar bayi tidak sampai terguling, bahkan sampai terjatuh. Terus yang berikutnya adalah 3.4 adalah berkaitan dengan prosedur yang sesuai ya. Jadi yang pertama tentunya adalah dari segi safety. Jadi dipastikan selain dari segi kreativitas, selain memang harus baik dalam pemotretannya, ini juga yang harus diperhatikan adalah dari sisi keamanannya. Jadi bagaimana si bayi itu dalam keadaannya aman ya, apalagi itu anak kecil, itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus yang berikutnya kayak comfortable, jadi apa itu harus nyaman juga saat pemotretan langsung, baiknya suasana pemotretan terhindar dari kebisingan ataupun bisa mengaktifkan wet sound effect ya, suara dari baby agar bayi itu nyaman dan tetap tertidur sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Higienis ya, jadi dipastikan bahwa tempat-tempatnya yang dibuat untuk memotret atau propertinya dipastikan bersih, sehingga nantinya tidak berakibat menimbulkan apa itu infeksi ataupun iritasi terhadap bayinya kayak seperti itu. Itu yang ada beberapa yang harus diperhatikan. Terus yang berikutnya adalah untuk teknik pemotretan yang tepatnya ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat bagaimana sih untuk mengatur posenya, jadi mengatur gaya ataupun pose bayinya, sehingga mereka bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga nanti hasilnya itu supaya lebih menarik lagi ya. Terus mencari momentum ya, tentunya kita tidak boleh lengah ya, tidak boleh lengah terhadap momen-momen penting dari tingkah laku bayinya itu sendiri ya. Makanya kadang kita harus menunggu
mencari momen-momen kelucuan natural dari bayi itu sendiri. Jadi semisal bayi sedang menguap ataupun bayi sedang tersenyum dan lain sebagainya. Terus penggunaan lighting, tentunya ini sangat ketika teman-teman bergerak di dalam pemotretan, tentunya ini sangat mendukung sekali ya, sehingga nanti untuk hasil fotonya supaya lebih baik lagi. Terus tidak hanya dari segi lightingnya, terus di sini dari segi angle dan komposisi fotonya juga harus diperhatikan. Jadi memberikan dasar yang harus dikuasai pada genre baby newborn fotografi ini. Terus di bab 4, jadi kalau di bab 3 tadi teman-teman sudah mengulas seputar gambaran perusahaannya dan profesinya ataupun sesuai dengan judul yang teman-teman bahas ataupun yang aktivitas teman-teman yang kerjakan di tempat magangnya. Dan di bab 4 ini adalah kesimpulan ataupun dan sarannya. Jadi biasanya adalah kesimpulannya, misalkan contohnya di sini adalah penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil analisa langsung, pengumpulan wawancara dan pengumpulan dokumen. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi fotografer ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi misalkan itu adalah beberapa contoh, atau mungkin tidak semudah seperti yang dibayangkan nomor 2-nya. Jadi seperti itu. Terus ataupun yang keempat, 4.2-nya itu teman-teman juga bisa memberikan saran terhadap semua pihak yang berpartisipasi dalam laporan ini, sehingga supaya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin bisa juga memberikan saran kepada perusahaannya ataupun dunia industri yang teman-teman jadikan sebagai tempat PKL-nya, ataupun memberikan saran ke pihak-pihak yang memang ada keterkaitannya dengan laporan PKL dari teman-teman ini. Terus yang berikutnya teman-teman juga bisa memberikan daftar pustaka, jadi sesuai sumber-sumber yang memang teman-teman pakai dalam pembuatan makalah ini. Biasanya itu adalah untuk pengisian di bab 2, itu landasan-landasan teori yang teman-teman pergunakan. Jadi untuk mendukung judulnya, jadi untuk mendukung kegiatan makalahnya tentu membutuhkan sebuah sumber-sumber bacaan. Nah tentunya nanti di sini teman-teman juga bisa cantumkan, sesuaikan dengan kebutuhannya. Terus kalau misal teman-teman mengambil sumber gambar tidak dari tempat magang ataupun dari teman-teman lain, teman-teman juga bisa menyandarkan di situ. Jadi misal ambil di mana, di internet ataupun mengambil di tempat-tempat lain. Jadi di situ teman-teman bisa menyesuaikan saja. Jadi begitu ya teman-teman untuk penjelasan berkaitan dengan contoh laporan PKL-nya untuk jurusan multimedia. Jadi seperti biasa untuk password ada di video ini, jadi ada di video ya, jadi teman-teman tonton, jangan sampai di skip supaya nanti passwordnya itu teman-teman juga bisa melihat, karena nanti di dalam passwordnya di dalam filenya itu biasanya kita sertakan passwordnya, sehingga memang supaya teman-teman memang benar-benar memahami apa yang kita jelaskan. Jadi saat nanti pengerjaan teman-teman tidak mengalami kesulitan. Saya rasa seperti itu saja ya teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jika dirasa ini memang bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman. Terima kasih.